bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di masa Perjanjian Lama, bangsa Israel mengalami nasib yang sulit. Mereka hidup dalam penindasan bangsa lain, mengalami perlakuan yang tidak baik, ketidakadilan, menyebabkan mereka menjadi putus asa yang berkepanjangan. Karena keputusasaan yang berkepanjangan, ada yang tidak bertahan, akhirnya meninggalkan Allah. Tapi dalam situasi seperti itu, Yesaya tampil berbicara dengan nada yang memberi harapan, bahkan mengandung unsur hiburan. Yesaya berbicara kepada bangsa Israel, tidak lama lagi Sang Penyelamat akan datang. Ketika Sang Penyelamat akan datang, maka akan terjadi pembaharuan. Pembaharuan itu terjadi ketika orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang buta melihat, orang sakit disembuhkan, yang miskin bersorak-sorai, yang lemah lembut hatinya dialiri sukacita di dalam hati itu. Itu semata-mata karena belas kasih Allah. Sukacita ini juga dialami oleh dua orang buta yang mereka berseru kepada Tuhan, "Yesus, anak Daud, kasihanilah kami." Ini pernyataan permintaan pertama dari para buta itu. Orang lalu bertanya, kenapa mereka tidak berbicara, "Sembuhkanlah mata kami, karena kami membutuhkan itu. Butuh kesembuhan dan kami membutuhkan untuk melihat." Tapi mereka masih mengatakan, "Kasihanilah kami." Ini adalah proses penyerahan diri. Proses penyerahan diri. Menyerahkan diri kepada apa? Kepada kuasa Tuhan? Kepada penyelenggaraan Tuhan? Bukan. Kepada iman. Yesus berbalik dan bertanya kepada mereka, "Apakah kamu percaya bahwa aku dapat melakukannya?" Lalu mereka menjawab, "Kami percaya." Ini adalah proses penyerahan diri ke dalam iman. Maka Yesus
mengulurkan tangan menjamah mereka dan meleklah mata mereka, mereka melihat terang. Dan Yesus sendiri adalah sumber terang yang dapat memulihkan kebutaan fisik dan juga kebutaan batinia. Kita mungkin tidak termasuk atau mungkin termasuk salah satu orang yang mengalami keterbatasan seperti itu. Kalau kita bukan buta secara fisik, mungkin kita buta secara batinia. Atau kita sedang sakit, kita sedang mengalami perlakuan yang tidak adil. Sedang dalam situasi keputusasaan karena situasi rumah tangga dan lain-lain. Dan juga Tuhan mungkin akan bertanya kepada kita, percayakah kamu bahwa saya bisa dapat melakukan sesuatu kepada kamu? Jawabannya sangat tergantung pada setiap pribadi kita. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita juga berdoa, kita juga menyiapkan diri kita supaya kita juga menjadi pengikut Tuhan yang memiliki iman dan harapan. Kita berharap karena iman. Mengapa? Karena iman adalah dasar dan alasan mengapa kita harus percaya. Percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Semoga kita memiliki iman yang hidup dan harapan yang hidup. Tuhan memberkati kita. Amin.